Kita akan belajar membuat website dengan CMS Joomla. Membuat website bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan coding menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, JSP, PHP, MySQL. Yang kedua, membuat desain web dengan web editor, misalnya Dreamweaver atau Frontpage. 3. Menggunakan CMS atau Content Management System, contohnya Joomla, Drupal, WordPress. Apa itu CMS? CMS atau Content Management System adalah perangkat lunak yang berisi berkas-berkas web yang memungkinkan kita untuk mengatur, mengedit, memodifikasi sistem web tersebut secara offline. Berkas-berkas web yang ada dalam sebuah CMS dibuat menggunakan kode PHP. Jadi kita memerlukan sebuah server untuk menjalankannya. Apa saja yang kita perlukan? Yang pertama tentu saja paket server. Dalam hal ini saya menggunakan WAMP server. Yang kedua, CMS Joomla itu sendiri. Dan yang ketiga adalah Maxi Menu untuk membuat tampilan menu lebih menarik dan responsif. Nah, setelah kita mengetahui apa itu CMS dan apa saja yang diperlukan, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membuatnya. Di sini saya menggunakan WAMP server 2.5, kemudian Joomla 3.4.5, kemudian Maxi Menu 8.0.20. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, WAMP server itu adalah sebuah server yang membuat komputer kita menjadi seperti server dan bisa mengaktifkan atau memfungsikan file PHP. Di sini saya punya Joomla dalam bentuk file zip. Ini saya download dari website Joomla itu sendiri. Jadi begitu di-download, file Joomla itu berupa file zip, jadi harus diekstrak sebelum menggunakannya. Di sini saya punya modul Maxi Menu. Fungsinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk membuat menu bawaan Joomla lebih menarik dan responsif. Baik, kita mulai dengan menginstal WAMP server 2.5. Setelah selesai diinstal, WAMP server akan langsung berjalan, kemudian dia akan berada pada sistem tray. Pastikan icon WAMP server di sistem tray itu menjadi hijau, baru bisa digunakan. Untuk melihat apakah servernya sudah aktif atau tidak, silahkan diklik kemudian klik localhost. Maka di browser itu akan menunjukkan localhost sedang aktif atau tidak. Localhost itu adalah website bawaan dari server. Jadi jika servernya aktif, maka localhostnya juga aktif. Atau bisa dikatakan localhost itu adalah server, seperti itu. Nah, di sini kita lihat localhost sudah terbuka, artinya server sudah aktif. Selanjutnya kita langsung menuju pada Joomla. Joomla yang berupa file zip ini harus diekstrak, dan yang perlu diketahui, mengekstraknya itu tidak langsung diekstrak begitu saja, tapi diekstrak di dalam folder.
Jadi kalau Anda terbiasa mendouble klik sebuah file, maka jangan lakukan itu pada file zip atau RAR, karena nanti akan lebih membingungkan. Jika mendapatkan file zip atau file RAR, karena file-file ini adalah file kompresi atau kompresan dari banyak file di dalamnya. Jadi jangan di double klik, tetapi diekstrak. Jika sudah mempunyai sebuah WinRAR atau 7-zip, pastikan untuk mengekstraknya menggunakan extract to jumlah atau extract to nama foldernya. Jika tidak ada WinRAR atau 7-zip, maka tinggal pilih extract all, karena di setiap komputer Windows sudah ada bawaan WinZip. Nah, di sini saya pilih menu extract to jumlah 3.4.5 stable full package atau extract to nama foldernya. Bisa dilihat untuk mengekstrak satu file jumlah itu membutuhkan kurang lebih 1 menit. Itu artinya file-file di dalam zip tersebut sangat banyak. Setelah diekstrak, kita dapatkan sebuah folder dengan nama yang sama dengan file zip-nya. Selanjutnya, folder ini kita rename agar namanya lebih mudah untuk diketik. Jadi jangan terlalu panjang. Di sini saya rename menjadi jumlah saja. Setelah saya rename, folder ini saya copy ke direktori C wam www. Ini adalah folder server di mana setiap kita membuat atau ingin menjalankan file PHP itu harus dijalankan dari dalam folder ini. Setelah di-copy, akseslah dari browser dengan mengetikkan localhost nama folder. Karena saya memberi nama foldernya jumlah, maka saya ketikkan localhost/jumlah. Ini adalah halaman awal instalasi dari CMS jumlah. Di halaman pertama atau halaman konfigurasi, di sini kita memilih bahasa. Saya biarkan English. Kemudian untuk site name-nya saya beri nama berbagi ilmu. Untuk description-nya silahkan bisa diisi atau tidak. Untuk admin email, ketiklah email sembarang saja bisa. Jadi tidak harus email yang benar-benar dibuat atau email sungguhan. Username-nya saya ketikkan admin, kemudian untuk password-nya saya ketikkan admin juga. Tentu saja untuk prakteknya tentu saja jangan menggunakan username dan password admin, karena bisa saja itu nanti akan disalahgunakan oleh orang lain. Untuk yang kedua, ini adalah halaman untuk menata database. Saya biarkan database type-nya MySQLi. Untuk hostname-nya itu pasti adalah localhost. Untuk username adalah root. Password dibiarkan kosong. Untuk database name saya beri nama bagi. Kemudian untuk table prefix-nya saya biarkan apa adanya.
kemudian di next. Nah, di halaman terakhir kita diminta untuk memilih jenis sampel data. Jika pilih yang pertama berarti tidak ada sampel data, artinya kita akan memulai dari nol, tidak ada contoh sama sekali. Akan lebih baik jika menggunakan Block English, pilihan kedua. Klik Block English kemudian install. Setelah selesai, kita disarankan untuk menghapus folder instalasi. Selanjutnya di sini ada dua tombol, Site untuk langsung melihat websitenya, kemudian Administrator untuk masuk ke halaman administrator. Saya pilih untuk masuk ke websitenya terlebih dahulu untuk melihat contoh dari website yang sudah dibuat, dan seperti inilah hasil dari websitenya. Tanpa harus mengetikkan artikel atau membuat artikel apapun, kita sudah diberi contoh artikel, tapi tentu saja dalam bahasa Inggris, karena bahasa yang saya pilih tadi adalah bahasa Inggris. Di sini sudah ada judul, berbagi ilmu, kemudian ada bannernya, ada menu home, about, dan other login. Tentu saja kita akan mengubah menu ini, dan tentu saja kita juga akan mengubah bannernya. Selanjutnya menyusun kategori dan menu pada jumlah. Untuk menyusun menu, kita membutuhkan kategori. Bisa dikatakan kategori dan menu itu sama, karena kategori adalah isi dari menu tersebut. Agar lebih mudah dan tidak membingungkan, kita buat sama saja antara kategori dan menu. Untuk susunan kategorinya ada 7, yaitu info, teknologi, umum, review, film, game, dan software. Untuk parent itemnya, info tentu saja tidak memiliki parent item karena info dan review itu adalah induk kategori. Sedangkan teknologi dan umum itu adalah anak kategori dari info, film, game, dan software itu adalah anak kategori dari review. Untuk susunan menunya hampir sama dengan kategori yang tadi disusun, hanya saja ada penambahan home dan about. Di sini ada menu type, kategori, dan parent item. Untuk home, menu type-nya adalah feature article. Artinya, kita bisa memilih artikel-artikel khusus yang akan dimasukkan ke dalam home. Jadi tidak semua artikel bisa dimasukkan ke home. Tapi kalau kita ingin semua artikel masuk ke home, bisa saja kita atur semua artikel itu adalah feature article. Untuk kategorinya kosong, parent itemnya pun kosong karena home adalah menu utama. Untuk info kita pilih menu type-nya text separator karena info adalah menu utama. Kemudian teknologi dan umum kita pilih menu type-nya kategori blok dengan kategori yang sama dengan menunya. Untuk teknologi kategorinya teknologi, untuk umum kategorinya umum. Untuk parent itemnya tentu saja kita pilih info. Untuk menu review kita pilih menu type-nya adalah text separator. Kategorinya kosong dan parent itemnya pun kosong. Untuk film, game, dan software kita pilih kategori blok dengan nama kategori yang sama dengan nama menunya.
Dan yang terakhir adalah menu about. Kita pilih single article. Isinya merupakan penjelasan tentang website tersebut. Untuk mengganti susunan kategori dan menu, kita harus mengakses halaman administrator. Pada pencarian di browser, ketikkan localhost/joomla/administrator. Maka kita akan diarahkan pada halaman administrator. Jika ketika kita mengetikkan administrator atau ketika kita akan mengakses halaman administrator ada kotak dialog untuk mengisikan username dan password, maka username dan password yang akan kita isikan itu adalah username dan password yang kita gunakan saat pertama kali kita menginstal Joomla. Untuk selanjutnya, kita pilih konten, kemudian categories. Di sini ada kategori dari bawaan Joomla, yaitu uncategories dan block. Bisa kita hapus dengan mengklik kotak di sebelah kiri, kemudian mengklik trash. Lalu kita buat kategori yang baru. Yang akan kita gunakan di sini adalah title, kemudian parent. Untuk description-nya tidak perlu diisi, tidak apa-apa, karena ini hanya deskripsi saja atau keterangan saja. Untuk yang pertama, info, dengan parent-nya kosong tentu saja, karena info adalah induk kategori. Langsung save and new untuk membuat baru. Teknologi, parent-nya adalah info, umum, parent-nya juga info, review, karena ini adalah induk kategori jadi tidak perlu parent. Film dengan parent review. Game dengan parent review. Dan software dengan parent review. Selanjutnya, karena ini yang terakhir, save and close. Maka seperti inilah susunan kategori yang dibuat. Setelah kategori selesai, kita bisa menyusun menu. Pilih menus, kemudian main menu. Ini adalah menu bawaan dari Joomla. Ada home, about, dan other login. Karena other login tidak diperlukan, maka saya hapus di trash. Kita ubah dulu menu home. Kita pilih untuk menu type-nya atau menu item type adalah featured article. Kemudian save and new. Kita buat menu info. Untuk menu item type-nya kita pilih text separator karena ini merupakan induk menu. Teknologi, menu item type-nya adalah kategori block.
dengan kategori yang sama dengan menunya, yaitu teknologi. Kemudian untuk parent itemnya kita pilih info, karena teknologi adalah anak menu dari info. Begitu pula dengan umum, menu item type-nya kategori blok dengan kategori yang sama dengan menunya, yaitu umum. Kemudian parent itemnya adalah info. Selanjutnya review. Item type-nya adalah text separator. Film. Item type-nya adalah kategori blok dengan kategori film, dan parent item review. Game. Item type-nya kategori blok. Kategori game, parent item review. Dan yang terakhir adalah software. Dengan kategori atau dengan menu item type kategori blok, dengan kategori software, dan parent item review. Selanjutnya save and close. Kemudian untuk mengubah susunan menu sehingga about berada di paling akhir, klik about. Pada ordering, pilih last. Save and close. Namun walaupun menunya sudah kita susun sedemikian rupa, ketika kita lihat, maka menunya sangat tidak menarik dan bahkan kita tidak bisa melihat submenunya. Untuk itu diperlukan modul maksi menu agar menunya kelihatan lebih menarik dan responsif. Untuk mengupload suatu modul, kita masuk ke menu extension manage. Di sini kita cari modul maksi menunya. Setelah selesai, kita masuk ke extension modules. Kita akan membuat maksi menu sebagai menu utama. Jadi kita nonaktifkan dulu untuk main menunya. Kemudian mengaktifkan maksi menu dan melakukan konfigurasi. Di sini ada show title, kita hide saja. Kemudian untuk positionnya pastikan berada pada navigation pada template protostar. Untuk statusnya kita pilih publish. Menu to render pilih main menu. Menu assignmentnya pilih on all page. Kemudian save and close. Setelah kita atur, kita bisa melihat hasilnya dengan membuka kembali website yang sudah kita buat. Maka seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita kembali lagi pada halaman administrator untuk mengisikan artikel pada setiap kategori yang sudah dibuat. Kita pilih konten, kemudian
article, add new article. Di sini ada title, tempat kita mengisikan judul. Kemudian kita mengisikan isi dari artikelnya di sebelah sini. Kita atur statusnya tentu saja publish. Kemudian kategorinya sesuai dengan kategori yang telah kita buat. Di sini ada feature. Jika kita klik yes, maka artikel yang sudah kita buat itu akan ditampilkan di home. Jika tetap no, berarti tidak tampil di home, tetapi tampil pada kategori saja. Tombol artikel ini untuk menambahkan link ke artikel yang lain. Tombol image untuk menambahkan gambar. Kemudian di sini ada read more untuk memotong artikel agar bisa dibaca untuk berikutnya, atau bisa dikatakan agar lebih singkat ketika ditampilkan pada halaman home. Baik, kita mulai untuk mengisi artikelnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa artikel dalam bentuk teks atau notepad. Disarankan untuk menggunakan notepad karena notepad bisa menghapus segala macam format. Sedangkan kalau disiapkan dalam bentuk Word, bisa jadi format yang ada di Word itu tidak bisa ditampilkan pada website. Jadi disarankannya menggunakan notepad atau teks. Di sini saya lakukan pengemenggalan. Lalu saya sisipkan gambar. Saya masukkan ke dalam kategori teknologi. Kemudian saya tampilkan di halaman home. Save and new. Dan saya buat artikel berikutnya dengan cara yang sama.
Jika artikelnya semua sudah selesai dimasukkan, maka pilih Save and Close. Dan kita bisa melihat hasilnya. Seperti inilah hasilnya pada website. Ini pada halaman home. Ini pada halaman teknologi. Ini pada halaman umum, film, game, dan software. Dengan begini semua artikel sudah dimasukkan. Untuk selanjutnya kita akan mengupload jumlah sehingga menjadi website yang sebenarnya. Tentu saja sebelum kita menguploadnya kita harus mendaftar ke suatu hosting. Hosting yang akan saya gunakan di sini adalah idhostinger.com. Jadi pastikan di browser ketikkan www.idhostinger.com, kemudian buat akun. Kemudian kita akan diarahkan pada formulir pendaftaran. Kita isi seperti biasa formulir pendaftaran tersebut. Baik, sudah selesai mendaftar. Di sini kita diarahkan pada menu untuk memilih hosting. Kita pilih hosting baru. Dan ternyata sebelum kita melakukan order hosting, kita harus melakukan konfirmasi dulu lewat email. Jadi ID Hostinger sudah mengirimkan email konfirmasi ke email saya ya, yang saya gunakan, dan saya harus mengaktifasi dari email tersebut dulu. Saya buka dulu email saya. Kemudian saya klik email konfirmasi atau email aktivasinya. Dengan begitu, pendaftaran yang saya lakukan sudah selesai dan sudah teraktivasi. Di sini saya diarahkan pada pilihan paket hosting. Ada yang gratis, premium, dan bisnis. Tentu saja saya akan pilih yang gratis. Di sini saya mengetikkan nama subdomain atau nama web yang akan saya buat. Saya akan mencoba berbagi ilmu. Saya gunakan subdomain.p.hu. Ternyata subdomain sudah digunakan, berarti saya harus menggunakan nama yang lain.
dan berhasil membuat subdomainnya dengan alamat berbagi manfaat.p.u. Di sini saya diminta untuk mengisikan deskripsinya, kemudian mengisikan captcha. Terakhir order. Ya, dan berhasil. Setelah membuat subdomain atau membuat alamat, saya diminta menunggu 2 kali 24 jam antara 1 hari sampai 2 hari agar verifikasinya selesai diproses. Berarti selama 2 hari itu subdomain yang saya buat belum bisa digunakan.